Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inuhu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah, terima kasih, syukur yang teramat sangat. Hari ini saya bisa berbagi, sharing sedikit kepada Bapak Ibu sekalian. Yang kita ketahui bahwasanya kita sekarang sedang menjalani masa-masa yang jika kita boleh jujur ini sangat tidak mengenakan sekali, yaitu masa-masa di mana kita harus menghadapi pandemi COVID-19 ini. Sudah hampir 9 bulan, bahkan hampir setahun, Indonesia untuk khusus negara kita ditempa ujian yang seperti ini, bahkan bukan hanya negara kita tetapi juga di seluruh belahan dunia. Ya, maka dari itu hari ini, pada kesempatan kali ini saya akan mengangkat tema tentang keluarga bebas stres di masa pandemi. Baru-baru ini kita dihadapkan pada satu contoh yang amat miris, contoh yang amat ironis, yaitu orang tua atau ibu di sini membunuh anaknya sendiri dikarenakan hal yang sangat sepele, yaitu ketika anak tidak bisa memahami pembelajaran secara daring atau online. Bahkan si ibu dengan masalah dan latar belakang yang sangat sepele ini, si ibu tega untuk membunuh anaknya. Nah, yang perlu Bapak Ibu ketahui bahwasanya kemampuan orang tua dalam mengendalikan emosi, dalam mengatasi stres atau biasa kita sebut dengan coping strategi, itu banyak sedikitnya akan berdampak pada kondisi fisik maupun mental anak. Maka disarankan kita sebagai orang tua untuk memanfaatkan tabung oksigen kita terlebih dahulu sebelum kita kemudian berinteraksi dengan anggota keluarga kita. Kita self-care terhadap diri kita dahulu jika kita mengalami stres atau sedang dalam kondisi yang tidak mengenakan. Jangan sampai kita langsung berinteraksi dengan anak, apalagi menghadapi kesulitan-kesulitan anak, maka itu akan berdampak tidak baik kepada anak. Nah, di sini saya akan sharing atau berbagi ada 6 fungsi keluarga yang harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, terutama ketika masa pandemi COVID-19 ini. Fungsi keluarga yang pertama adalah fungsi agama atau fungsi religi. Sebagai umat manusia, sebagai makhluk Allah, kita punya Tuhan, kita punya Allah untuk menggantungkan segala dinamika hidup, segala masalah hidup kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka, termasuk COVID ini, itu merupakan ujian dari Allah yang mana kita diminta untuk tetap berdoa dan bertawakal kepada Allah. Jadi fungsi agama dalam keluarga di sini adalah tetap tenang dalam menghadapi pandemi ini, tidak panik, tetap berdoa dan bertawakal kepada Allah, kemudian meniatkan segala sesuatu atau aktivitas yang kita lakukan itu lillahi ta'ala. Agar apa yang kita hadapi selama ini bernilai ibadah, apa yang kita ikhtiarkan selama ini juga bernilai ibadah. Yang selanjutnya adalah meningkatkan ibadah dan kualitas diri. Dalam masa pandemi ini kita diminta untuk work from home atau bekerja di rumah, beraktivitas di rumah. Maka akan banyak kesempatan kita untuk menghabiskan waktu di rumah bersama keluarga. Maka ini menjadi waktu yang sangat efektif dan efisien untuk meningkatkan kualitas ibadah kita di dalam rumah, seperti kita berjamaah dengan keluarga, kemudian berdoa bersama, membaca Al-Quran bersama, dan itu termasuk dalam fungsi agama di dalam keluarga.
Fungsi yang kedua adalah fungsi sosial. Di dalam fungsi sosial ini kita bukan berarti meninggalkan interaksi kita dengan orang lain atau benar-benar menjauhi orang lain atau tidak bersosial sama sekali dengan orang lain, bukan begitu. Tetapi kita punya etika untuk bergaul atau berinteraksi dengan orang lain. Kemudian tetap menjalin rasa peduli baik dengan diri maupun orang lain atau sesama, dalam hal ini anggota keluarga. Setelah itu peduli terhadap masyarakat. Poin yang ketiga adalah fungsi cinta dan kasih atau emosional. Di dalam keluarga, seperti yang kita tahu, istilah keluarga atau istilah rumah adalah tempat kita kembali dari berbagai aktivitas, dari setelah kita menjalankan berbagai rutinitas, maka keluargalah menjadi tempat kembali. Maka jadikan rumah kita, jadikan keluarga kita seperti surga kita, yaitu baiti jannati. Istilah tersebut atau kata-kata tersebut sangat baik kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam situasi pandemi seperti ini. Kita memberikan rasa aman, rasa nyaman di dalam lingkup keluarga, dalam lingkup rumah, kemudian saling menanamkan rasa empati, saling pengertian, saling memberikan perhatian satu sama lain, saling melindungi antar anggota keluarga, dan saling memberi support satu sama lain. Poin keempat adalah fungsi reproduksi. Nah, ini juga tidak kalah penting untuk kita perhatikan selama masa pandemi ini. Jika di rumah kita ada anak-anak, ibu hamil atau lansia, maka perhatian selayaknya lebih intensif kepada mereka. Untuk meningkatkan imunitas, kemudian memberikan nutrisi yang baik, kemudian gizi yang mencukupi. Poin kelima adalah fungsi keluarga sebagai edukasi dan sosialisasi. Yang dimaksud dengan fungsi edukasi atau sosialisasi adalah memberikan pengertian atau arahan tentang hal-hal yang berkaitan dengan COVID ini, bagaimana penularannya, bagaimana pencegahannya, kemudian gejala-gejalanya apa, ini perlu diedukasi untuk anggota keluarga kita. Selain itu, tak kalah penting juga seperti contoh di awal tadi, kita harus memberikan fasilitas-fasilitas atau sarana-sarana untuk anak kita belajar di rumah. Membantu anak dalam mengakses apapun hal-hal yang terkait pendidikan dan pembelajaran dalam rumah. Sebaiknya juga kita melakukan olahraga bersama, karena dengan olahraga setidaknya 5-10 menit kita menggerakkan tubuh kita dengan arahan yang jelas, begitu ya, sesuai dengan instruksi atau struktural, maka akan berdampak atau berefek baik kepada sistem kekebalan tubuh kita. Kemudian selanjutnya adalah membatasi akses informasi yang membuat anggota keluarga menjadi panik. Kita boleh mengakses informasi apapun, tetapi kita harus pandai-pandai memfilter informasi tersebut agar tidak berdampak buruk terhadap diri kita, baik fisik maupun psikis kita. Tidak baik juga kalau kita selalu menerima mentah-mentah hal-hal yang berkaitan dengan COVID ini, apalagi hal-hal yang menakutkan yang membuat kita menjadi sangat cemas, gelisah, sehingga ketika melakukan aktivitas tidak bisa smooth, tidak bisa free begitu ya. Jadi sebaiknya dalam fungsi edukasi dan sosialisasi ini juga kita sebagai anggota keluarga, sebagai orang tua, kita batasi informasi-informasi yang sekiranya tidak penting kita hindarkan, sekiranya penting
maka dipersilahkan kepada anak-anak kita untuk mengakses. Dan fungsi yang terakhir adalah fungsi ekonomi. Bagaimana keluarga dapat memanage keuangan atau ekonomi selama pandemi ini dengan meminimalisir pengeluaran-pengeluaran yang tidak terlalu penting. Kita harus hidup hemat apalagi di masa pandemi seperti ini. Dan yang terpenting adalah no panic buying. Panic buying ini istilah yang diberikan kepada orang yang membeli barang-barang secara berlebihan begitu ya, kemudian menimbunnya di rumah sehingga orang lain yang membutuhkan tidak kebagian begitu. Dan hal ini mungkin untuk saat ini tidak banyak terjadi di kalangan kita, tetapi ketika awal pandemi dulu, panic buying ini sangat banyak dilakukan oleh orang-orang di luar sana yang memiliki uang berlebih sehingga orang-orang yang membutuhkan tidak mendapatkannya begitu. Hak-hak mereka tidak terpenuhi. Nah, ini sangat tidak dianjurkan dan tidak diperbolehkan. Baik, ibu bapak sekalian, semoga apa yang saya sampaikan kali ini bermanfaat. Kita mencoba untuk membangun keluarga bebas stres selama pandemi ini. Bahkan semoga ketika pandemi berlalu, telah selesai, keluarga kita juga tetap bebas dari kecemasan, kegelisahan, dan stres. Amin. Terima kasih atensinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.